Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ala ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillahillazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wallahi ma fil khalqi mislu Muhammadin fil judi wal karami wal akhlaqi. Fa huwa an-nabiyul hashimiyul mustafa min khiratil ansabi min adnan. Falau hawala syu'ara wasfa Muhammadin wa atu bi asy'ari min al-auzan madza yaqulu wasifuna ba'da alladhi ja'a fil Qur'an. Wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi al-athhar wa ashabil abrar wa ala warasati min ulama'i ahli sunnah wal jamaah wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Para pemirsa Zakat TV dimanapun Anda berada, puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala kita panjatkan setinggi-tingginya, sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Subhanaka la nuhsi sanaa anta kama asnaita ala nafsik. Maha suci Engkau ya Allah, Engkau sebagaimana yang Kau puji. Kita tidak dapat menghitung berapa banyak pujian yang harus kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena rahmat dan berkat Allah Subhanahu wa Ta'ala kita masih dapat memeluk agama Islam. Kita tidak kehilangan sesuatu apapun hingga saat ini, sehingga kita masih sama-sama bisa bermuajahah dalam sesi oase di Zakat TV. Salawat serta salam kita junjungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengeluarkan kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diturunkan di Arab, bangsa Arab, bahkan bangsa di seluruh dunia seperti Romawi, Persia, kemudian India dan Yunani sedang dalam keadaan yang gelap gulita. Mereka tidak mempunyai ma'rifah, mereka tidak mempunyai sesuatu pedoman hidup yang menunjukkan kemana mereka harus bergerak. Oleh karena itu tidak heran jika seorang orientalis mengatakan, jika tidak ada ajaran Muhammad, maka kita tidak bisa membayangkan bagaimana jadinya peradaban di dunia dan moral yang ada pada saat ini. Maka sudah sepantasnya kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbangga hati serta melestarikan sunnahnya dan terus-menerus bersolawat kepada beliau, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya dan juga khulafa rasyidin Sayyiduna Abu Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali, karena mereka adalah wasilah daripada futuhat Islamiyah ke negara-negara selain daripada Hijaz, sehingga negara-negara sekitarnya Islam bersemi dan hingga tersebar ke Indonesia dan kita dapat memeluk agama Islam. Kemudian kita sampaikan juga kepada para ulama yang mereka berjuang dalam mencari hukum-hukum yang sesuai dengan zamannya yang belum tertera di dalam kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abada," atau lan tadillu abada. Kitab Allah wa sunnata Rasulih. Kutinggalkan kepadamu dua pedoman yang jika kamu pegang, kamu tidak akan tersesat selama-lamanya, yaitu kitab Allah dan sunnahnya. Namun, permasalahan yang terus datang silih berganti, waktu yang sudah tidak dapat dicegat kembali, mengindikasikan bahwasannya Al-Quran dan Al-Hadis itu terlalu tipis jika dipahami dengan pemahaman literal. Di dalam Al-Quran, kita tidak akan menemui bagaimana hukum, katakanlah, cloning. Kita tidak akan menemukan hukum bagaimana hukumnya kita leasing motor dan lain sebagainya. Tapi para ulama kemudian berijtihad, dan ijtihad ini sudah ada terhitung sejak zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Definisi dari ijtihad sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Hafiz Abu Bakar Jalaluddin As-Suyuti, seorang ahli ilmu hadis pada dinasti Utsmaniyah yang lahir tahun 849 dan wafat tahun 910, mengatakan bahwasanya ijtihad adalah badlul faqih al-wus'a li tahsili dhannin bi hukmin. Ijtihad adalah segala upaya yang dikerahkan oleh seorang mujtahid, seorang yang mempunyai kapabilitas untuk menganalisa dan mengeluarkan hukum daripada Al-Quran dan Sunnah. Li tahsili dhannin bi hukmin, untuk mencapai asumsi hukum yang sifatnya itu presumptif atau kira-kira. Dari sini dapat kita ketahui secara general, secara umum terlebih dahulu bahwasanya
Mujtahid itu adalah seorang yang mempunyai kapasitas tertentu sebagaimana akan kita jelaskan. Dan apa yang dicari mujtahid adalah hukum-hukum yang sifatnya presumptif atau zanni. Ijtihad sudah terjadi sejak zaman Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW melakukan perang Badar bersama para sahabatnya, ada tawanan-tawanan yang tertangkap oleh mereka. Lalu terjadi perbedaan karena hukum Allah belum turun. Harus diapakan sabi atau harus diapakan asro itu, tawanan-tawanan tersebut. Lalu Rasulullah SAW mengajak sahabatnya untuk berunding dan bermusyawarah. Terdapat dua mazhab, dua tempat pergi, dua mazhab, dua tempat pergi, dua pendapat yang terjadi pada saat itu. Pendapat pertama mengatakan bahwasanya harus dibunuh atau qatlu az-zari'. Digunakan kata zari' karena berkaitan dengan zari'ah. Zari'ah makanat wasilatan ila syai' fa zari'ah. Segala sesuatu yang menjadi wasilah untuk menuju kepada sesuatu, maka itu dinamakan sebagai zari'ah atau katakanlah bahasanya mediator, jalan. Yang kedua berpendapat untuk dibebaskan dengan cara membayar fidyah. Dikatakan harus dibebaskan dengan cara membayar fidyah. Jadi ada syarat. Jika orang-orang ini mau dibebaskan, kaum musyrikin maka mau dibebaskan, maka harus membayar fidyah. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anfal menegur Rasulullah karena Rasulullah SAW memilih pendapat yang kedua, yaitu membebaskan al-afu al-mutlaq bidaf'i diyat. Karena harus membebaskan daripada tawaran ini dengan membayar diyat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Maka linabiyyin ayakuna lahu asra hatta yuskhina fil ard, turiduna aradad dunya wallahu yuridul akhirah wallahu azizun hakim." Tidak patut bagi seorang nabi itu mempunyai tawaran di muka bumi sebelum dia berhasil untuk menaklukkan musuhnya. Kalian menginginkan perhiasan dunia sedangkan Allah Subhanahu wa taala menginginkan perhiasan di akhirat. Dan Allah Maha Aziz, Maha Agung lagi Maha Bijaksana. Pemirsa Zakat TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita kemudian bertanya-tanya, mengapa Allah Subhanahu wa taala menegur Rasulullah? Yang pertama, karena peperangan itu statusnya belum selesai, masih qatlul mustamir. Yang kedua, peperangan tidak boleh dihentikan tanpa adanya as-sulh al-mu'aqqad atau sulh ad-daim, tanpa adanya peace treaty, tanpa adanya akad perdamaian antara kedua belah pihak, baik itu secara temporer maupun secara permanen. Karena ternyata yang terjadi setelahnya, umat Islam kembali dirongrong dengan serangan dari perang Uhud, perang Khandaq dan lain sebagainya. Dari tawanan perang-perang Badar yang dibebaskan, kemudian mereka kembali menyerang Rasulullah SAW untuk membunuhi kaum muslimin. Maka dari sini kita dapat ambil sebuah kesimpulan. Yang pertama, jangan menghukumi sesuatu dengan cara serampangan. Jangan pernah menghukumi sesuatu tanpa ada bimbingan dari kitab Allah Subhanahu wa taala dan tanpa ada bimbingan dari sunnah Rasulullah SAW. Di sisi lain, Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan ijtihad. Mengapa? Karena ketika saat hukum belum turun, Rasul tidak ditegur dengan ijtihadnya, tapi Rasul ditegur dengan pilihannya yang salah. Oleh karena itu, dalam berijtihad sendiri terkadang ada kesalahan dan terkadang ada kebenaran. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW, "Idza hakamal hakim fajtahada tsumma asaba falahu ajran, wa idza hakamal hakim fajtahada tsumma akhta'a falahu ajrun wahid." Jika seorang hakim menghakimi, jika seorang mujtahid berijtihad, sedangkan dalam satu permasalahan dia benar, maka dia mendapatkan dua pahala, yaitu pahala ijtihadnya dan juga pahala daripada kebenarannya. Akan tetapi jika seorang mujtahid, orang yang mempunyai kapabilitas itu, sudah berusaha keras untuk menarik sebuah kesimpulan dari Al-Quran dan Sunnah, maka dia salah, dia tetap mendapat pahala, yaitu pahala usahanya. Dapat kita saksikan bahwasannya ijtihad adalah suatu hal yang masyru' sejak zaman Rasulullah SAW. Akan kita lanjutkan di sesi selanjutnya, bagaimana sebenarnya masyru'iyatul ijtihad. Bagaimana, kenapa ijtihad itu dikatakan adalah sesuatu yang legitimate, sesuatu yang legal. Maka tetaplah bersama kami, pemirsa Zakat TV yang berbahagia dimanapun Anda berada. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia.
Pemirsa Zakat TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Kita telah membahas bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pun pernah berijtihad, dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pun pernah salah dan ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai cara untuk mengajarkan para sahabatnya bahwasanya hendaklah kita berpegang kepada kitab Allah dan sunnah Rasulnya sebelum menentukan segala sesuatu. Namun demikian, ijtihad adalah sesuatu yang niscaya. Karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah khatamun nabiyyin, adalah nabi terakhir yang mana wahyu tidak akan turun serta-merta ketika beliau sudah meninggal atau ketika beliau tidak ada di tempat. Maka dari itulah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika mengutus sahabat Mu'adz bin Jabal ke Yaman, beliau mengatakan, "Kaifa taqdi idza udalakal qada?" Bagaimana engkau akan menghukumi wahai Mu'adz jika engkau itu dihadapkan kepada suatu permasalahan? Aqdi bi kitabillah, aku akan menghukumi dengan kitab Allah. Fa illam tajid, kata Rasulullah, jika engkau tidak menemukannya. Jadi dalam sebuah permasalahan, terkadang seorang mujtahid pun tidak lantas menemukannya secara eksplisit ataupun hitam di atas putih ataupun tersurat di dalam Al-Qur'an. Aqdi bi sunnati rasulih, aku akan menghukumi dengan sunnah Rasulnya. Jika dalam Quran sudah tidak bisa untuk dihukumi, maka lari kepada sunnah Rasul. Bahkan sunnah Rasul berfungsi sebagai penjelas, litubayyina linnasi ma nuzila ilaihim, supaya Rasulullah menjelaskan hal-hal yang belum dijelaskan di dalam Al-Quran atau belum jelas, belum terang sifatnya, belum detail. Sebagaimana rukun, syarat dan lain-lain sebagainya dalam sholat dan ibadah-ibadah lainnya itu dijelaskan di dalam hadis. Kemudian ditanya lagi, fa illam tajid, kalau engkau tidak dapat di dua-duanya, ajtahidu bi ra'yi wala alu, aku akan berijtihad, aku akan melakukan apa yang sudah saya definisikan di sesi pertama tadi. Aku akan berijtihad, aku akan melakukan usaha yang keras untuk mengistinbat, untuk mencari hukum-hukum ini dan tidak bertindak sewenang-wenang. Yang dimaksud bertindak sewenang-wenang di sini adalah menggunakan otoritas secara berlebihan, menggunakan beriktimat kepada akal secara berlebihan, dan berpihak kepada apa yang dia sukai sendiri. Maka Rasulullah SAW kemudian menepuk dada beliau 3 kali dan bersabda, Alhamdulillahilladzi wafaqa Rasulillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan taufik, memberikan petunjuk kepada utusan daripada utusan Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja karena ijtihad ini berkaitan dengan masalah agama, ia tidak bisa dilakukan serampangan. Ia bukanlah otoritas daripada semua orang. Oleh karena itulah ia memiliki syarat-syarat. Nah, syarat-syarat untuk menjadi seorang mujtahid sebagaimana dinukilkan oleh Syekh Muhammad Abu Zarh dalam kitabnya Ushul Fiqh, antara lain, yang pertama tentu saja harus hafal Quran dan Sunnah. Yang kedua, harus hafal 100.000 ahadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sanadan wa matanan. Sanad yaitu dia harus hafal an-nya, ya. Sanad itu torikul matan. Sanad itu jalan kenapa matan itu bisa sampai ke orang yang mengucapkan itu. Dia harus hafal beserta matanya 100.000. Sedangkan kita hafal satu hadis saja terkadang keteteran. Bagaimana dengan 100.000? Kemudian syarat yang kedua, harus mempunyai ilmu yang luas tentang ilmu Quran, ulumul Quran. Yastauri ulumul Quran. Di antara ilmu Quran ini ada asbabun nuzul. Asbabun nuzul menurut Al-Wahidi ada 300 sekian, sedang menurut Imam As-Suyuti ada 888 asbabun nuzul. Di dalam asbabun nuzul ini beberapa ayat itu dijelaskan penyebab kenapa turun. Ayat Al-Quran ada 6.236 ayat. Jika dikurangi 800, hanya sekitar berarti 5.000-an sekian ayat. Yang menjadi pertanyaan, 5.000 sekian ayat membahas apa? Membahas soal akhlak, membahas tentang hal-hal yang sifatnya universal. Untuk itulah para ulama berijtihad. Orang yang menjadi mujtahid harus menguasai ilmu nasikh dan mansukh. Ayat Quran yang datang belakangan yang menghapus hukum ayat Quran yang datang sebelumnya, atau harus menguasai ilmu mutlak dengan muqayyad, am dengan khas, mujmal atau mubayyan. Contohnya, wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah Subhanahu wa taala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
Lantas saya ingin bertanya, apakah semua jual beli itu halal? Tidak. Taunya dari mana? Dari Rasulullah SAW. Beliau bersabda, mentakyid ayat ini atau mengikat ayat ini yang mutlak hukumnya, yang tadinya itu bebas-bebas saja tapi diikat. Nah, Rasulullah SAW an bai'il gharar wa bai'il hasad. Rasul melarang dari jual beli yang sifatnya penipuan atau yang sifatnya seperti hasad, yaitu bai'ul hasad, merempel kerikil ke suatu tempat lalu mengatakan itu adalah milik saya, itu tanah itu adalah ukuran saya. Makanya dalam prinsip ekonomi Islam 3 hal yang dilarang: riba, yang kedua itu gharar, yang ketiga itu adalah maisir. Kemudian orang yang ingin menjadi mujtahid harus pula menguasai ilmu hadis, mustalahul hadis. Dia harus tahu apa itu hadis mutawatir dan syarat-syaratnya. Dia harus tahu apa itu hadis hasan, apa itu hadis sahih dan syarat-syaratnya. Apa itu hadis hasan sahih, kapan hadis hasan sahih itu ada. Kemudian bagaimana sebenarnya ta'arud bainal ahadis atau mukhtalaful hadis. Kemudian dia juga harus memahami, menguasai permasalahan tentang asbabul wurudil hadis. Kenapa hadis itu turun? Karena dari hadis itu sendiri ada sesuatu yang menjelaskan hadis lain, atau di dalam terma usul fikih dikenal dengan illah mansusah atau illah mustambatah. Illah mansusah artinya alasan daripada hadis tersebut dikatakan oleh Rasul ada di dalam hadis tersebut atau hadis lain. Illah mustambatah itu adalah hadis-hadis yang hukumnya atau penyebabnya belum dijelaskan oleh Rasulullah SAW, namun akhirnya para ulama mengistimbatkan daripada hadis-hadis tersebut dengan tetap berpegangan kepada kaidah-kaidah usul dari Quran dan Sunnah. Orang yang ingin menjadi mujtahid harus menguasai ilmu rijalul hadis, ilmu tentang rawi-rawi hadis. Ia juga harus mengerti secara total apa masalah-masalah yang telah diittifaqkan, telah diijma'kan oleh para ulama. Dan ia pun harus mengerti apa itu qiyas. Insya Allah setelah yang satu ini kita akan membahas tentang qiyas dan melanjutkan daripada syarat-syarat mujtahid itu sendiri. Maka bagi pemirsa Zakat TV yang berbahagia, jangan kemana-mana. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bawang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Koesherawati, saya zakat Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Pemirsa Zakat TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun Anda berada, kita telah membahas tentang syarat-syarat mujtahid itu sendiri. Kita telah membahas sebelumnya tentang harus hafal Al-Quran, harus hafal 100.000 hadis, harus menguasai ulumul Quran dan ulumul hadis, serta menguasai permasalahan ijma'. Menjadi seorang mujtahid ini pun adalah suatu hal yang niscaya. Imam Taqiyuddin Ibnu Daqiq Al-Aid mengatakan, la yakhlul asru an mujtahidin illa idza tada'a zaman wa qurubatis sa'ah. Sungguhnya masa tidak akan pernah sepi dari mujtahid kecuali zaman telah kacau, di mana orang sudah pada mengambil orang-orang yang bodoh sebagai pemimpin dan kiamat telah dekat. Maka dapat kita lanjutkan pembahasan setelah mengetahui urgensitas daripada seorang mujtahid ini sendiri. Kita dapat melanjutkan pembahasan itu ke dalam syarat-syarat mujtahid. Seorang mujtahid selain mengetahui masalah-masalah yang sudah disepakati ulama, ia juga harus dapat menggunakan qiyas. Apa itu qiyas? Qiyas dalam definisi generalnya ma'rifatul majhul minal ma'lum, mengetahui sesuatu yang belum diketahui dengan cara menganalisa sesuatu yang sudah diketahui. Dan secara istilah ilhaqu amrin ghairi mansusin ala hukmihi bi amrin mansusin ala hukmihi liishtiraki ma fi illatil hukm. Menempelkan, jadi menganalisa untuk mencapai sesuatu hukum yang belum diketahui, belum jelas, belum ada teksnya, belum mansus, baik di dalam Al-Quran dan Sunnah,
Kita harus menganalisa sesuatu yang sudah dicatat di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, mencari keserupaan daripada illat atau penyebab daripada hukum itu sendiri. Yang kemudian hal ini ternyata sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, yang ketika Rasul ditanya tentang hukum Nabi, tentang hukum khamar yang diciptakan dari madu, beliau bersabda, kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram. Setiap yang memabukkan itu adalah khamar dan setiap khamar adalah haram. Dalam istilah ilmu mantiq atau ilmu logika dikatakan bahwasanya apa yang dikatakan Rasulullah, kullu muskirin khamrun, setiap yang memabukkan itu adalah khamar, adalah muqaddimah kubra. Kemudian Rasul kembali mengatakan kullu muskirin khamr wa kullu khamrin haram, setiap khamr itu adalah haram, itu adalah muqaddimah sughra. Sedangkan yang menggabungkan antara yang pertama dengan yang bawah adalah haddil ausat, yang di situ adalah memabukkan. Jadi dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya segala yang memabukkan itu adalah haram. Setiap khamr itu, setiap memabukkan itu adalah khamr, dan setiap khamr itu adalah haram. Maka setiap yang memabukkan adalah haram. Rasul tidak perlu menjelaskan untuk ada di saat ini untuk menjelaskan apa hukum bir oplosan. Rasul tidak perlu menjelaskan apa hukum meminum anggur yang sudah disimpan katakanlah puluhan tahun. Tidak. Tapi Rasul memberikan sebuah formula yang juga dianalisa oleh Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu wa arba, ketika beliau mengatakan kepada Abu Musa al-Ash'ari, al-fahma fima talajlaja fi sadrika mimma lam tajid fi kitabi wa sunnah, a'rifil amsal wal ashbah summa qis al-umur 'inda dhalika fa'mid ila ahabbiha ila Allah wa ashbahiha bil haqqi fima tara. Sayyidina Umar mengatakan begini, al-fahma, kefahaman. Sayyidina Umar tidak mengatakan letterlek, tidak mengatakan istilahnya literal, tapi mengatakan kefahaman. Fima talajlaja fi sadrika, atas apa yang ada di hatimu, yang ada di sanubarimu, fima lam tajid fi kitab wa sunnah, apa yang tidak ada di kitab dan sunnah. A'rifil amsal wal ashbah, ketahuilah amsal dan ashbah. Amsal di dalam terminologi hukum Islam dikaitkan dengan ayat-ayat Al-Quran yang sangat mirip, ataupun kalau kita bisa analogikan adalah kemiripan yang hampir persis. Katakanlah dua anak kembar, kita harus mengetahui kekembaran ini. Kemudian Rasul mengatakan, Sayyidina Umar mengatakan, wal ashbah, tingkat kemiripannya itu lebih rendah daripada amsal. Summa qis al-umur 'inda dzalika, setelah kita mengetahui keserupaan ini, maka analogikanlah hal-hal tersebut. Fa'amid ila ahabbiha ilallah, maka cantumkanlah, maka yakinkanlah dirimu, pilihlah sesuatu yang paling dicintai oleh Allah dari hal-hal yang engkau analogikan tadi. Wa ila ashbahiha bil haqqi fima tara, dan paling menyerupai hak, paling menyerupai kebenaran atas apa yang engkau lihat, atas apa yang engkau putuskan. Fima tara berarti apa? Ijtihad berkaitan erat dengan pandangan. Oleh karena itulah Sayyidina Umar mengatakan fima tara, atas apa yang engkau lihat. Karena apa yang kita lihat pada yang sahabat lihat di waktu ini berbeda dengan sahabat yang lihat di waktu lain. Contohnya dalam permasalahan buang air di Jamban. Para sahabat berbeda pendapat apakah boleh menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Abu Ayyub Al-Ansari, salah seorang sahabat, berpendapat tidak boleh. Makanya ketika beliau pergi ke Syam, dihancurkan semua dan direnovasi semua WC-WC dan jamban yang menghadap kiblat. Namun Sayyiduna Ibnu Umar Ibnu Khattab radhiyallahu taala anhuma berpendapat bahwasanya boleh-boleh saja karena beliau pernah melihat Rasulullah SAW buang air di jamban yang kemudian menghadap ke Baitul Maqdis. Dan di sini dapat disimpulkan terjadi perbedaan di antara para sahabat. Atau ketika Sayyiduna Amr bin As pergi ke Syam dan tiba-tiba udara sangat dingin, kemudian mereka bertayamum, kemudian setelah pulang antara mereka ada yang mengqadha dan di antara mereka ada yang tidak mengqadha. Dan Rasulullah SAW dengan begitu rahmatnya menetapkan ijtihad kedua sahabat tersebut. Pemirsa Zakat TV dimanapun Anda berada, dapat kita saksikan bahwasanya sangat berat sekali untuk menjadi seorang mujtahid. Seorang mujtahid harus pun menguasai ilmu bahasa supaya tidak tersalah dalam menafsirkan ayat Al-Quran. Contoh, dalam satu ayat Al-Quran yang dapat menimbulkan pemahaman yang sangat signifikan sesat,
dan signifikan permasalahan yang dapat menimbulkan perbedaan yang sangat tajam di kalangan umat adalah ayat yang berbunyi fasamma wajhullah. Jadi disitulah wajah Allah. Jadi di sanalah wajah Allah. Kata wajah Allah sebelum ayat ini disebut, maka kita harus melihat ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya mengatakan walillahi al-masyriq wal maghrib fa aina tuwallu fasamma wajhullah. Dan bagi Allah lah timur dan barat. Dan di sanalah wajah Allah. Jika kita artikan dengan terjemahan wajah Allah, maka kita mengartikan bahwasanya Allah memiliki wajah seperti kita. Tentu saja Allah tidak memiliki wajah seperti kita sebagaimana agama lain. Maka harus ada pendekatan bahasa di mana wajhullah di sini diistilahkan dalam ilmu nahwu sebagai murokab idhofi, sedangkan murokab idhofi ataupun dua kata benda yang digabung berarti kepunyaan atau dari. Maka dapat kita simpulkan bahwasanya wajhullah di sini adalah kepunyaan Allah lah, timur dan barat, kepunyaan Allah lah. Hal ini pun sama dengan anbiya Allah, dengan naqatallah, dengan rahmatullah dan lain sebagainya. Pemirsa Zakat TV dimanapun Anda berada, tentu saja membahas masalah ijtihad ini tidak akan pernah cukup dengan waktu yang sangat singkat. Maka insya Allah dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan yang sangat penting ini di sesi yang akan datang, di episode yang akan datang. Terima kasih banyak para pemirsa Zakat TV dimanapun Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.